Denny ungkap taktik Jokowi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari dibangunnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit itu menurut rencana dalam waktu dekat akan menggelar World Superbike pada November ini dan gelaran MotoGP pada tahun depan. Terkait Mandalika, Denny pun menyinggung taktik tersembunyi dari Presiden Jokowi ke Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Seperti apa? Taktik tersembunyi Jokowi di balik sirkuit Mandalika. Menurutnya, Jokowi memang tidak main-main dalam urusan negara. Dia ingat betul bagaimana saat pertama kali Jokowi memimpin Indonesia, langsung memerintahkan pembangunan sebagus-bagusnya di perbatasan negara. Sebab perbatasan merupakan etalase Indonesia, masa etalase RI harus dibuat jauh lebih baik. Alhasil, kini mulai dibangunlah perbatasan RI dengan bangunan-bangunan berkelas dan juga mewah, agar orang yang datang ke perbatasan bisa langsung jatuh cinta dengan Republik Indonesia. Ini merupakan taktik jitu karena bisa menjadi kebanggaan negeri, bukan hanya perbatasan. Jokowi ternyata juga tak mau kalah seperti Malaysia dalam urusan sirkuit balapan. Apalagi kata dia, Malaysia selama ini kerap memandang remeh orang Indonesia. Mereka selalu memandang remeh Indonesia. Dia pikir kita bangsa babu karena banyak mengekspor pembantu. Mereka sebut kita Indon sebagai bangsa kelas 2 dibandingkan mereka yang sudah maju. Katanya dikutip saluran YouTube 2045 pada Rabu 10 November kemarin. Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Kami tidak hanya membangun sirkuit atau menyelenggarakan ajang balap saja, tapi bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Lombok, NTB, dan Indonesia, kata Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur dikutip dari situs resmi ITDC. Itulah mengapa ada yang menarik dari desain Pertamina Mandalika International Street Circuit atau yang kita kenal dengan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika berlokasi di Lombok Tengah, NTB. Sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika memiliki banyak keistimewaan, yaitu menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan luas area sekitar 1035,67 hektar. Memiliki 40 garasi, sirkuit Mandalika juga mempunyai 17 tikungan. Tapi ada satu tikungan yang menjadi ikon keindahan sirkuit tersebut, yaitu berada di tikungan 10 sirkuit. Apa itu? Tikungan 10 sirkuit internasional Pertamina Mandalika menjadi daya tarik utama sirkuit ketika balapan karena memiliki view yang indah. Tepatnya tikungan 10 berada di tepi pantai Tanjung Aan yang cantik. Spot tersebut menjadi keunggulan sirkuit Mandalika. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan mentas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. Pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, berkomentar seputar keunikan membalap di trek jalan raya seperti sirkuit Mandalika. Sebentar lagi, hajatan MotoGP akan menyambut sirkuit baru yang terbilang cukup unik. Arena balap tersebut ialah sirkuit Mandalika, sebuah trek yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, sirkuit Mandalika kabarnya akan memiliki konsep sirkuit jalan raya. Artinya, jika tidak ada hajatan MotoGP Indonesia, maka sirkuit tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya sebuah jalan raya biasa. Pada balapan F1, hal semacam ini memang sudah awam terjadi, seperti di Monaco dan Azerbaijan. Bagaimana para pembalap MotoGP menanggapi keunikan yang bakal ada di sirkuit Mandalika? Pembalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, baru-baru ini menyampaikan komentarnya. Konsep sirkuit jalan raya di MotoGP sejatinya adalah hal yang sama sekali tak terpikirkan oleh Marc Marquez sebelumnya. Menurut pembalap MotoGP berjulukan The Baby Alien itu, balapan di sirkuit jalan raya adalah hal yang menantang. Marc Marquez bahkan mengakui keberanian para pembalap zaman dulu yang berani membalap di sirkuit semacam sirkuit Mandalika ini. Tapi perlu diketahui ada sirkuit yang tata letaknya sama seperti sirkuit Mandalika, yakni sirkuit Phillip Island yang berada di Australia. Sebelum masuk ke informasi, Indonesia patut berbangga dengan kehadiran sirkuit Mandalika
Karena sebentar lagi sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu akan menjadi tuan rumah ajang balap paling terkenal di dunia, yaitu MotoGP pada tahun 2022. Saat ini kawasan Mandalika digadang menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus membuat Mandalika banyak nilai lebih. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya, mulai dari Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Segar, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Kerupuk, hingga berkunjung ke desa adat Sade dan desa adat Ende.